Setan bermalam di hidung kita, sehingga mesti dibersihkan dengan memasukkan air dan mengeluarkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, al mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma anfa'lana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin. Amma ba'd. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Nurul Yakin Palioi, wabil khusus pengurus masjid, para tokoh masyarakat, para orang tua, para pendidik, para ustadz, penghargaan khusus, doa keberkahan untuk guru kita Al-Ustadz Al-Hafidh Muhammad Iqbal Choing MPD. Kasih sayang, doa keberkahan untuk adik-adik, anak-anakku, generasi muda Islam, harapan umat, pemimpin masa depan yang lebih baik insyaallah. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menuntun kita untuk bertemu di masjid yang mulia ini, pada malam yang mulia ini, untuk salat berjamaah, kemudian bersilaturahim yang diisi dengan ta'lim, dakwah, talabul ilm. Mari kita ikhlaskan niat kita agar amal-amal kita diterima dan diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam kita ucapkan, kita ulang-ulangi untuk Nabi kita, kekasih kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, malam ini adalah malam pertama dalam rangkaian dakwah dari masjid ke masjid. Dengan pembahasan kajian kitab yang mulia ini. Lebih 1000 amalan sunnah sehari semalam. Kitab yang mulia ini
ditulis oleh Asy-Syaikh Khalid Al-Husainan rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama Kuwait yang telah wafat beberapa tahun yang lalu, rahimahullah. Beliau menulis kitab lebih 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam guna mengajak kita semua dan segenap umat Islam untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kegiatan pekerjaan kita dalam sehari semalam. Pada pendahuluan kajian kitab ini, saya ingin mengulangi pemahaman kita tentang sunnah. Apa yang dikatakan sunnah? Apa yang dikatakan sunnah? Agar riasa sunnah. Apa rikana sunnah? Kita paham apa itu sunnah? Pengertian sunnah ada 3. Pengertian kata sunnah ada 3. Yang pertama adalah Islam. Kalau dikatakan sunnah, itu Islam. Karena sunnah adalah cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah tariqatul hayah, cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama antara lain Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali yang lainnya juga tegak. Tidak ada Islam tanpa sunnah dan tidak ada sunnah tanpa Islam. Jadi yang pertama, sunnah berarti cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah Islam. 2. Sunnah berarti hadis. Sunnah sama dengan hadis. Kalau dikatakan sunnah berarti itu maksudnya adalah hadis. Yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat. Ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat disandarkan kepada Nabi Muhammad, itu sunnah dan itu hadis. Itu sunnah dan itu hadis. Ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
atau sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sunnah dan itu juga hadis. 3. Sunnah berarti lawan kata dari wajib. Sunnah berarti amal sunnah, tidak wajib. Sunnah berarti pekerjaan yang sifatnya sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Itu sunnah. Seperti salat sunnah, puasa sunnah. Seperti misalnya masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluar masjid mendahulukan kaki kiri. Itu sunnah. Baca doa, masuk masjid baca doa, keluar dari masjid baca doa, itu sunnah. Dan demikianlah sunnah-sunnah yang lain. Sunnah inilah yang ketiga, inilah yang dijelaskan di dalam kitab ini. Amal-amal yang sifatnya sunnah itu melebihi 1000 amal setiap hari. Lebih dari 1000 amal sunnah setiap hari. Ini penting untuk kita ketahui. Ini penting untuk kita pelajari. Bagus sekali karena menjelaskan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari bangun tidur. Apa yang dikerjakan oleh Nabi kalau bangun dari tidur? Apa yang dikerjakan oleh Nabi kalau masuk kamar mandi? Apa yang dikerjakan oleh Nabi kalau pakai pakaian, pakai baju? Apa yang dikerjakan oleh Nabi kalau makan, kalau minum, kalau berjalan ke masjid? Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Itulah yang kita ingin pelajari dan itu yang diajarkan oleh kitab ini. Sampai tidur lagi. Sampai tidur lagi. Apa yang dikerjakan oleh Nabi di waktu malam, apa yang dikerjakan oleh Nabi menjelang tidur, itu ada di sini lengkap dengan hadis-hadisnya. Lengkap dengan hadis-hadisnya. Karena itu, mari kita hidupkan keinginan untuk mempelajari sunnah itu. Hidupkan semangat untuk mengamalkan sunnah itu. Yang sudah kita tahu sebagai sunnah, mari kita amalkan. Jangan kita seperti orang yang mengatakan sunnah ji. Ada sebagian orang yang mengatakan sunnah ji, sunnah muah. Artinya dikecilkan. Tidak wajib, tidak wajib. Dikecilkan, tidak benar. Kita mesti memuliakan sunnah. Kita harus amalkan ini karena ini sunnah. Bukan ditinggalkan karena sunnah. Bukan ditinggalkan karena sunnah. Salat sunnah, sesudah salat. Untuk salat yang ada salat ba'diyahnya, kita kerjakan karena sunnah. Jangan ditinggalkan karena sunnah ji. Tidak. Kita hidupkan semangat kita untuk mengamalkan sunnah. Oleh karena inilah bekal kita untuk kematian. Inilah bekal yang akan kita bawa ke kuburan. Inilah bekal yang akan kita bawa kepada mahsyar. Inilah yang akan ditimbang di padang mahsyar nanti. Yang pertama amal-amal wajib.
Setelah amal-amal wajib naik di atas timbangan, dicari amal-amal sunnah. Ada salat sunnahnya, ada puasa sunnahnya, dikasih naik di atas timbangan. Sunnah-sunnah inilah yang melengkapi amal-amal wajib. Karena itu kita mesti semangat untuk mengamalkan amal-amal sunnah. Semangat untuk mempelajari amal-amal sunnah berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, kita mulai lebih 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Pertama, sunnah ketika bangun tidur. Sunnah ketika bangun tidur. Di sini disebutkan ada 5 sunnah. 5 sunnah ketika bangun dari tidur. 1, mengusap bekas tidur di wajah dengan tangan. Kalau kita bangun dari tidur, muka dulu yang dipegang. Muka yang dipegang, diusap wajah ketika bangun tidur. Bukan yang lain. Bukan yang lain yang dipegang, tapi muka. Muka yang diusap. Seperti ini, dengan tangan ketika bangun dari tidur. Itu adalah sunnah. Menurut Al-Imam An-Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahumallah, hal ini dianjurkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, kemudian beliau pun duduk lalu mengusap bekas tidur yang ada pada wajah beliau dengan tangan beliau yang mulia. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jadi bangun tidur, duduk dan mengusap wajah dengan tangan. 2, berdoa ketika bangun tidur. Anjuran ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, bersiwak. Pakai siwak yang itu dari kayu, dari akar kayu arak. Itu disebut kayu arak. Itu diambil dari akarnya. Siwak itu diambil dari akar kayu yang disebut kayu arak. Kalau itu tidak ada, dengan sikat gigi. Kalau tidak punya siwak, dengan sikat gigi. Jadi menggosok gigi itu adalah sunnah. Karena sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha minal laili yashussu fahu bisiwak, adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulut dengan bersiwak. Yashussufahu bisiwak. Beliau membersihkan mulut beliau dengan siwak. Hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz yang sama. Itu sunnah ketiga, ketika bangun dari tidur, bersihkan mulut dengan menggosok gigi. 4. Al-istinthar. Al-istinthar artinya mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkan. Jadi al-istinthar didahului dengan al-istinsyaq. Al-istinsyaq menghirup air ke hidung kemudian dikeluarkan. Memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan dan dikeluarkan dengan tangan kiri. Itu sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bangun dari tidur. Ini sebelum berwudu. Mengisap air ke hidung dengan tangan kanan dan dikeluarkan dengan tangan kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manami." Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, falyastanthir thalathan, maka hendaklah ia mengeluarkan air dari hidungnya 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumi, karena sesungguhnya syaitan bermalam di ujung hidungnya, ujung bagian dalam hidungnya. Setan bermalam di hidung. Setan bermalam di hidung kita. Sehingga mesti dibersihkan dengan memasukkan air dan mengeluarkannya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. 5. Sunnah yang kelima ketika bangun dari tidur ialah mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan 3 kali. Di luar timbah. Kalau pakai timbah, tidak memasukkan tangan ke dalam timbah, apalagi ke dalam ember, apalagi ke dalam kolam, tidak masukkan tangan ke situ sebelum dicuci di luar 3 kali. Itu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manami fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan." Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidur, maka hendaklah ia tidak memasukkan tangan ke dalam bejana. Jangan masukkan tangan ke dalam timbah. Jangan langsung masukkan tangan ke dalam ember. Sebelum mencucinya 3 kali. Dicuci 3 kali di luar timbah, di luar ember. Sesudah itu sudah boleh masukkan tangan ke dalam timbah atau ke dalam ember. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa kita tidak tahu di mana tangan kita waktu kita tidur. Kita tidak tahu di mana tangan kita waktu kita tidur. Karena itu kita mesti cuci dulu baik-baik sebelum dimasukkan ke dalam timba atau ke dalam ember. Jam berapa waktu Isya? 7:30. Saya ingin ada waktu untuk kita berdialog lebih banyak. Kemudian
Pembahasan yang kedua. Pembahasan pertama, sunnah-sunnah bangun tidur. Ada 5 sunnah ketika bangun dari tidur. Pembahasan yang kedua adalah sunnah-sunnah masuk dan keluar kamar mandi. Ada 3 sunnah ketika masuk kamar mandi dan keluar dari kamar mandi. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan masuk dan keluar kamar mandi sebagaimana diuraikan dalam poin-poin di bawah ini. 1. Masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Itu sunnah. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Berdasarkan hadis umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu tayamun. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat senang mendahulukan yang kanan, baik tangan kanan maupun kaki kanan dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Masuk masjid kaki kanan, masuk rumah kaki kanan. Sebaliknya kalau keluar masjid kaki kiri, keluar rumah kaki kiri. Sebaliknya, kalau untuk yang jelek, tempat yang jelek, itu didahulukan yang kiri. Seperti kamar mandi, dahulukan yang kiri ketika masuk. Kalau keluar, dahulukan yang kanan. 2. Berdoa ketika masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kamar mandi, sebelum melangkah dengan kaki kiri, baca dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan, setan laki-laki dan setan perempuan. Hadisnya sahih riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Itu sunnah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa sebelum masuk kamar mandi. Dari sini para ulama memahami dan menjelaskan bahwa kamar mandi itu tempatnya setan. Kamar mandi itu tempatnya setan. Karena itu kita mesti waspada. Karena itu kita mesti berdoa sebelum masuk kamar mandi. Walaupun bersih, walaupun kamar mandinya bagus sekali, tetap merupakan tempatnya setan. 2, setan itu ada yang laki-laki dan ada perempuan. Setan itu juga berpasangan. Setan itu juga berkeluarga. Setan itu juga ada setan anak-anak, ada setan remaja, dan seterusnya. Karena itu kita mesti waspada. Waspada terhadap setan laki-laki dan setan perempuan. Kita mesti berdoa. Kalau setan mengganggu kita karena kita tidak waspada, karena kita tidak berdoa, maka yang terjadi adalah kerasukan. Apa bahasanya kalau kerasukan? Natamari setan. Natamari setan. Ada setan dalam tubuhnya. Ada setan yang mengganggu dalam tubuhnya. Sehingga biasa laki-laki suaranya perempuan. Atau perempuan suaranya laki-laki. Kerasukan. Kerasukan setan. Kerasukan jin. Seperti kena sihir.
Orang yang kerasukan jin ada yang karena sihir, ada yang karena mas, ada yang karena ain. Jadi ada setan masuk dalam tubuh itu 3 macam bentuknya. Ada yang karena sihir dikirim oleh orang, ada yang karena mas. Mas itu adalah setan sendiri yang mau masuk. Setan sendiri yang mau masuk karena terganggu misalnya di kamar mandi. Setan merasa terganggu, termasuk menumpahkan air panas. Jangan sampai kita buang air panas tanpa baca bismillah. Jangan buang air panas tanpa baca bismillah. Ibu-ibu, jangan buang air panas tanpa baca bismillah. Jangan tumpahkan air panas di kamar mandi tanpa baca bismillah sebelumnya. Jangan tumpahkan air panas di kloset atau di wastafel misalnya. Jangan buang air panas tanpa bismillah. Karena lubang-lubang itu ditempati oleh setan. Lubang-lubang di rumah, di tanah ditempati oleh setan. Dan kita mesti mewaspadai itu dan mesti baca bismillah kalau kita akan membuang sesuatu atau menyiram sesuatu, terutama sekali air panas. Karena kalau setan merasa terganggu, dia bisa masuk ke dalam tubuh kita dan membuat kita sakit. Nauzubillah. Yang ketiga, al-ain. Setan bisa masuk dari pandangan mata. Dari pandangan mata orang yang tidak suka sama kita. Ada orang yang tidak suka sama kita, pandangan matanya bisa mengakibatkan kita sakit. Nauzubillah. Atau pandangan mata orang yang takjub. Orang yang takjub, orang yang senang sekali, bisa juga mengakibatkan ain. Bisa juga mengakibatkan ain. Bisa jin, setan masuk menjadi penyebab penyakit dalam tubuh. Nauzubillah. Jadi kita mesti membaca sebelum masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam hadis yang lain diriwayatkan baca bismillah. Sebelumnya bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. 3. Sunnah yang ketiga, yaitu ketika keluar dari kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, kita membaca pendek sekali. Gufranak, gufranak. Ampunanmu ya Allah. Saya meminta ampunanmu ya Allah. Itu juga dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Itu hadisnya sahih. Masuk dan keluar kamar mandi termasuk rutinitas yang berkali-kali dalam kehidupan kita sehari semalam. Karena itu kita mesti berusaha untuk selalu mengingat, mengamalkan sunnah ini. Setiap kali kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita mesti selalu mengingat ini. Masuk dengan terlebih dahulu membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Melangkah dengan kaki kiri dan keluar itu dengan kaki kanan dan membaca gufranak, gufranak, ampunanmu ya Allah. Itu dulu yang kita pelajari pada kesempatan ini. Sunnah-sunnah bangun tidur dan sunnah-sunnah masuk dan keluar kamar mandi. Insya Allah dalam kajian yang akan datang, sunnah-sunnah dalam berudu. Ketika berudu, apa sunnah-sunnah yang mesti kita amalkan ketika berudu. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.